Pemprov DKI Jakarta terus melakukan razia terhadap tempat yang melanggar PPKM di DKI Jakarta. Setidaknya hampir 600 kafe ditindak oleh tim gabungan Satpol PP DKI dan kepolisian. Lalu mengapa pelanggaran PPKM terus terjadi di tengah aturan yang terus ditegakkan? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin. Selamat sore, Pak Arifin. Selamat sore. Oke, Pak Arifin, selama masa PPKM DKI Jakarta sudah berapa jumlah tempat usaha, klub malam ataupun tempat berkumpul yang melanggar, Pak Arifin? Ya, beberapa tempat usaha yang sudah kita lakukan pengawasan. Untuk tempat-tempat usaha ada 22.385 tempat yang kita lakukan pengawasan. Kemudian yang dikenakan sanksi ada beberapa diantaranya teguran tertulis ada 2.395 tempat. Kemudian juga ada yang dihentikan kegiatan sementara sebanyak 305 tempat. Kemudian ada juga yang dikenakan denda yaitu sebanyak 14. Oke, kisaran dendanya yang melanggar PPKM berapa, Pak? Kegiatannya apa saja yang mendominasi melakukan pelanggaran, Pak Arifin? Yang dikenakan denda sebagaimana ketentuan yang memang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 bahwa mereka yang melanggar itu apabila telah melakukan pelanggaran berulang. Jadi ketika ditemukan pelanggaran diantaranya tidak mematuhi ketentuan protokol kesehatan, ya, kemudian juga jam operasionalnya dilampaui karena memang sementara ini jumlah jam operasional itu hanya dibatasi sampai dengan jam 21.00. Kita dapatkan di atas jam itu, maka apabila pelanggaran berulang maka baru bisa dikenakan sanksi denda. Sehingga untuk sementara ini denda yang sudah dikenakan lebih kurang hampir 14 lokasi yang dikenakan denda. Oke, Pak Arifin, meskipun berulang kali Satpol PP sudah memberikan peringatan, bahkan mendenda, tapi apakah kemudian Satpol PP DKI sudah pernah berdialog, berkomunikasi, bertanya apa yang mendasari para pemilik usaha tempat hiburan malam ataupun kafe ini tetap melanggar dan beroperasi melebihi aturan dalam PPKM? Kenapa mereka tidak jera juga, Pak Arifin? Ya, memang kita mengetahui bersama bahwa beberapa restoran itu selama ini ada tempat-tempat yang pada awalnya adalah berupa kafe ataupun bar, atau sebelumnya juga menjadi tempat hiburan atau diskotik. Ya. Nah, karena sementara ini Jakarta masih tidak diperbolehkan beraktivitas beberapa jenis kegiatan hiburan, itu maka kemudian mereka merubah fungsi yang awalnya adalah tempat-tempat hiburan jadi kafe dan bar, ataupun restoran. Nah, kegiatan semacam ini dimungkinkan supaya mereka bisa tetap berusaha, namun kegiatan mereka seringkali melampaui jam operasional. Ya, karena memang kegiatan mereka itu seringkali di atas jam 9 malam. Yang mereka ramainya sampai tengah malam. Tambah lagi kemudian beberapa upaya yang mereka lakukan dengan cara mengundang melalui sosial media ataupun website, kegiatan-kegiatan mereka itu seringkali kita lakukan pengawasan melalui sosial media. Karena di depan aktivitas terlihat gedung itu seolah-olah tempatnya tertutup, tidak ada kegiatan, namun di dalam gedung itu ternyata ada aktivitas. Ya, jadi mereka memang selama ini aktivitas kegiatannya itu kegiatannya di malam hari. Oke, Pak Arifin, sejauh ini ada tindakan yang berujung pidana yang diserahkan ke ranah hukum? Sementara sampai dengan saat ini panduan kita masih menggunakan peraturan gubernur di mana sanksi yang dikenakan masih bersifat administratif. Artinya di situ adalah mulai dari proses teguran tulis, kemudian sanksi penghentian sementara 1x24 jam, ketiga kali 24 jam, kemudian sanksi pengenaan denda, kemudian sanksi dengan pencabutan izin usaha dan sebagainya. Sampai hari ini kita belum mengenakan sanksi yang berkenaan dengan sanksi pidana. Oke, terakhir Pak Arifin, dengan diperpanjangnya lagi PPKM oleh pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta, apakah kemudian Satpol PP DKI akan lebih tegas dan juga lebih ketat dalam mengawasi para pengusaha kafe dan juga tempat hiburan malam ataupun restoran untuk mematuhi aturan PPKM ini, Pak Arifin? Keberhasilan dalam memutus rantai penyebaran COVID ini tentu bukan hanya mengandalkan dari sisi pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.
tapi juga harus disertai dengan komitmen yang sama dan tanggung jawab bersama dari seluruh sektor yang kepentingan, seluruh warga masyarakat. Tentu Satpol PP tidak akan pernah berhenti untuk kendor melakukan pengawasan. Bahkan semakin kami tingkatkan pengawasan agar Jakarta bisa lebih cepat dalam pengentasan kasus COVID di Jakarta ini. Oke, terima kasih Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Pak Arifin, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.